战备状态。这功能太原始了。我会解除，务必将魔蜂捉住。可惜防御你们的生物芯片控制，让你们重。我们相当于减少了1/4的自由。他们改变行动方式了。陛下，普拉大人不必担心，地球土著实力低，杀不到。那救下虚线阿华他们，遭遇敌袭，就拜托你了。Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 103. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Kapten Budak menyaksikan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir memasuki kastil. Kapten penjaga budak agak terkejut. Tuan biasanya tersenyum ketika dia tiba, namun mengapa auranya begitu marah kali ini? Sejak menjadi bawahan Luo Feng, Kapten Budak ini telah merasakan aura dan niat membunuh Luo Feng sangat brutal dan pekat. Ini karena istri dan anak-anaknya yang membantu meredakan aura pembunuh ini, itu dan pengendalian diri Luo Feng sendiri. Inilah mengapa dia selalu sopan dan sepertinya tidak pernah merendahkan atau menggertak siapapun. Namun, ketika Luo Feng pertama kali meninggalkan laut dan membunuh Sago Nehru dan Atkin, itu adalah Luo yang sebenarnya. Dan kali ini, niat membunuh dan sisi buas Luo Feng tidak bisa ditahan lebih lama lagi. Di dalam lantai atas kastil di Bailan Star, mereka telah berada di Bailan Star selama sekitar 9 jam. Tepat pada saat itu, 5 budak pelayan level bintang tingkat 9 akhirnya dikirim. Saudara ketiga, kamu membawa budak itu kembali bersamamu ke bumi sendirian. Bukankah kamu membutuhkan kami bersamamu? Tanya Dewa Petir menatap dengan mata lebar. Kakak pertama dan kedua, pertempuran kali ini mengandalkan budak level star tingkat 9, kamu dan aku. Sama sekali tidak memiliki cara untuk campur tangan. Satu-satunya alasan aku pergi adalah untuk mengarahkan dan memberi perintah lebih cepat, ucap Luo Feng menjelaskan. Mendengar itu Hong dan Dewa Petir mengerti. Pertarungan ini adalah pertarungan antara pejuang level star tingkat 9. Di antara Hong dan Dewa Petir, mereka berdua adalah pejuang level star tingkat 1, dan Hong berada di level star traveler tingkat 9. Itu sama saja dengan bunuh diri. Saudara ketiga, kamu harus berhati-hati, ucap Dewa Petir. Jangan memaksakannya, ucap Hong juga mengingatkan. Mendengar itu Luo Feng mengangguk, aku akan pergi dulu. Di pintu masuk kastil, Hong dan Dewa Petir menyaksikan Luo Feng membawa 8 budak level bintang tingkat 9 dan mengambil kapal, lalu menghilang ke langit untuk pergi menuju ke bumi. Terlihat Dewa Petir menghela napas dengan marah, melihat ke arah Hong di sampingnya. Kakak, apakah kamu tidak merasa sangat tidak berguna? Tanya Dewa Petir. Hong sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke arah mana kapal itu menghilang. Aku juga merasa begitu, ucap Dewa Petir berseru. Sebelumnya, tidak peduli tingkat bahaya apa yang kita hadapi, kita berdua masih bisa bertarung. Namun kali ini dari awal sampai akhir, kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Perasaan tidak berdaya ini, benar-benar sangat menyebalkan. Cerita berpindah di dalam jaringan alam semesta virtual. Hong dan Dewa Petir duduk di pojok sebuah bar. Hong mengandalkan komputer kuantumnya untuk mencari data. Bagaimana hasilnya? Dewan Petir bertanya. Aku telah menemukannya, tempat yang sangat cocok untuk para pejuang berlatih, ucap Hong mengangguk, akan tetapi tempat ini harganya sangat tinggi. Sebelumnya saudara ketiga telah memberi masing-masing dari kita sebanyak 500 juta koin Ganwu, dan itu pasti cukup, kata Dewa Petir. Ya memang benar, 500 juta koin Ganwu adalah jumlah uang yang sangat besar, ucap Hong mengangguk. Kemudian mereka memasuki sebuah tempat yang agak aneh. Tempat apa ini? Ucap Sipal Conlation bertanya. Ini adalah The Killing Field, Hong perlahan menjelaskan. Bagi seorang petarung untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak hanya mengandalkan latihan keras, kecuali berasal dari ras manusia manka, atau seperti binatang bertanduk emas, dengan garis keturunan alami yang kuat untuk secara alami mencapai tuan domain atau tuan sektor. Namun demikian, bahkan orang-orang manka, setelah mencapai tuan domain, masih membutuhkan berbagai metode untuk dilatih dan bekerja keras untuk terobosan.
ingin meningkatkan kekuatan secara cepat yakni dengan pertarungan. Pertempuran adalah metode terbaik, yakni melawan seseorang yang setara dengan kekuatannya sendiri. Pertempuran yang memaksa seseorang mencapai batasnya dan merasakan kematian yang akan memicu bangkitnya kekuatan seseorang. Kemudian Hong dan Dewa Petir memasuki aula besar. Aula ini sangat besar, bahkan sebanding dengan kota, namun tidak terlalu banyak orang di dalamnya. Benar-benar mengesankan, ucap Dewa Petir melihat ke dalam aula besar. Bagaimana tidak memaksakan, harga tempat ini sangat mahal. Aku seorang Star Traveler tingkat 9, sehari di sini membutuhkan 1 juta koin naga hitam atau 700 koin Ganwu. Ini bukan sesuatu yang orang biasa mampu beli, ucap Hong. Dengan 1 juta koin naga hitam bahkan cukup untuk membeli basis gudang besar di Bailan Star. Tetapi di sini banyak orang masih bersedia untuk datang, ucap Dewa Petir tidak berdaya. Tidakkah kamu melihat semuanya? Apapun jenis musuhnya, mereka dapat sepenuhnya menyesuaikannya dengan permintaanmu. Memang, itulah yang kusuka di sini, kata Hong menarik napas dalam. Ini adalah tempat pertempuran yang sangat mewah. Pelanggan dapat meminta dari jaringan semesta virtual apapun yang dia inginkan. Misalnya, Hong adalah seorang Star Traveler tingkat 9, dan domainnya berada di level 2. Dia benar-benar dapat meminta pejuang level Star tingkat 9 dengan domain level 3. Ini sangat sulit dilakukan pada kenyataannya. Dia juga bisa meminta 100 prajurit tingkat 9 untuk mengelilingi dan menyerangnya. Pertemuan semacam ini sangat jarang terjadi pada kenyataannya, namun di alam semesta virtual, semuanya menjadi mungkin. Tentu saja, masih ada perbedaan antara alam semesta virtual dan kenyataan. Jika tidak, Battle Axe Coliseum tidak akan begitu populer. Kemudian setelah sekitar 8 jam perjalanan alam semesta, kapal alam semesta Luo Feng akhirnya tiba di bumi. Di sebelah Cina Timur, di dalam kawasan hutan belantara di Khatulistiwa Game FF. Seorang pria berpakaian seragam merah darah, mata bersinar karena marah berdiri di sana. Di belakangnya, berdiri deretan 8 orang. Mereka adalah 8 budak level bintang tingkat 9 yang dibeli Luo Feng. Karena keterbatasan waktu, Luo Feng tidak memiliki banyak pilihan. Karenanya 8 budak ini memiliki perbedaan yang sangat besar dari batch pertama yang dia beli. Batch pertama memiliki penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi. Namun budak pelayan ini sedikit berbeda bentuknya. Kemudian, Luo Feng mulai memerintahkan budak pelayannya. Terlihat Luo Feng tanpa ekspresi. Ada api yang berkobar di matanya. Babata, masuki seluruh jaringan satelit planet, melalui sistem pengawasan negara, cari jejak sampah dari keluarga Nuolan San itu. Ucap Luo Feng memberi perintah kepada Babata. Baik, jawab Babata. Luo Feng, sampah itu pasti menyembunyikan sinyalnya, dan mereka menggunakan sistem kamuflase. Sistem pengawasan negara tidak bisa mendeteksi mereka, ucap Babata menjelaskan. Oh, tunggu, ucapnya menambahkan. Apa yang salah? Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Aku menyadari bahwa ada sistem AI yang telah meretas jaringan satelit bumi. Aku telah menemukannya. Tingkat AI ini mungkin sesuai dengan AI tingkat dasar. Ia telah memasuki jaringan bumi. Titik masuknya adalah Amerika Selatan, kota markas Brasilia, ucap Babata. Amerika Selatan? Luo Feng sedikit menyeringai dengan senyum dingin. Lalu sebuah kapal muncul di udara di sampingnya, dan pintu kabin terbuka secara otomatis. Ayo pergi, Luo Feng memerintahkan. 8 budak besar mengikutinya ke kapal. Kemudian mereka terbang dari Asia ke Amerika Selatan. Meskipun kecepatan Luo Feng luar biasa, masih butuh waktu. Dengan menggunakan kapal alam semesta sangatlah cepat. Sama seperti keluarga Nuolan San, kapal Luo Feng secara alami memiliki sistem dan kemampuan penyamaran sinyal dan kamuflase sendiri. Dengan Babata di sampingnya, kapal Luo Feng dapat menyamarkan dirinya lebih baik daripada kapal keluarga Nuolan San. Cerita berpindah ke Amerika Selatan, kota markas Brasilia. Villa yang diambil alih oleh Tuo Lei Wu dan anak buahnya berjarak sekitar 60 km, dan terlihat ada kapal mengapung. Ingat, tidak ada yang boleh meninggalkan lebih dari 100 meter dariku, ucap Luo Feng menatap dingin ke 8 budak besar itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang boleh mengeluarkan suara, perintah Luo Feng. Dimengerti, 8 budak besar itu menjawab, bagus sekali, ayo pergi, ucap Luo Feng terbang keluar kapal terlebih dahulu dan 8 budak mengikuti. 9 dari mereka dengan cepat menuju ke villa. Tim elit kecil mungkin tidak akan pernah menduga bahwa dengan teknologi mereka yang jauh lebih maju daripada bumi,
Alasan mengapa mereka akhirnya ditemukan, karena AI mereka telah meretas sistem jaringan bumi. Dibandingkan dengan Babata, kemampuan AI milik mereka jauh lebih rendah. Itu villa di depan, Babata mengingatkan. Luo Feng dan 8 budak besar melayang di udara. Namun, cahaya di sekitar mereka agak melengkung, menyebabkan 9 orang yang melayang di udara tidak terlihat oleh orang-orang di distrik di bawah mereka. Kamuflase semacam ini murni hasil dari studi sistem cahaya untuk menyembunyikan diri dari pandangan. Bagi para pejuang yang kuat, bagaimanapun, selama jaraknya dekat, mereka benar-benar dapat merasakan energi satu sama lain. Babata, sudahkah kamu memeriksa situasi di dalam? Luo Feng bertanya. Radius sistem pemindaianku adalah 20.000 meter. Babata sangat percaya diri. Saat itu di Pulau Berkabut, Babata mengandalkan sistem pengawasan keamanan ini untuk memindai setiap kekuatan, potensi, bahkan luas otak manusia yang dia pindai dari jauh. Bagi sistem AI dari Master Hu Yanbo seperti Babata, untuk mengecek sekelompok prajurit level bintang tingkat 9 terlalu sederhana. Mereka malah memasang mekanisme pertahanan. Di depanku, itu semua hanyalah mainan, ucap Babata. Coba lihat, ada 15 pejuang level bintang tingkat 9, 19 pejuang level bintang tingkat 8, dan 26 pejuang level bintang tingkat 7. Mereka memiliki total 60 orang. Mereka menangkap pemimpin dari 5 negara besar bersama dengan istrimu Suxin, dan adik laki-lakimu Luo Hua, kata Babata dengan mudah memindai semuanya. Selama dalam area 20.000 meter, dia bisa dengan mudah memindai semuanya dengan jelas. 60 orang, alis Luo Feng berkerut, kekuatan mereka 2 kali lipat dari miliknya. Luo Feng tidak tahu, ada kelompok terpisah yang terdiri dari 20 orang yang berada di sebuah kapal meninggalkan bumi, menuju koordinat yang diberikan Luo Feng, siap untuk mencari tubuh binatang bertanduk emas itu. Babata, beri aku lokasi spesifik semua orang beserta seluruh denah villa, ucap Luo Feng sangat jelas, dia harus sangat berhati-hati dalam misi penyelamatan ini. Jika ada sedikit kesalahan, maka akan mengakibatkan konsekuensi yang besar. Dalam waktu singkat, mulai sekarang, aku akan memberimu perintah melalui komputer kuantum mini. Tatapan Luo Feng menatap 8 budak besar, kalian harus ekstra hati-hati. Dimengerti, Tuan, jawab ke-8 dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, Luo Feng memberi perintah melalui Babata ke komputer kuantum mereka. 8 budak itu mengikuti Luo Feng ke villa. Kalian berempat akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Bersiaplah, ucap perintah Luo Feng. Keempatnya mengangguk, dan tidak berani bersuara, sisanya akan mengikutiku. Luo Feng juga tidak bersuara, hanya mengarahkan. Di dalam villa, di gedung tertentu, sebuah kamar mewah di lantai 3, ada 2 petarung level star tingkat 9 yang sedang berjaga. Di dalam ruangan, Tuo Lei Wu duduk bersila. Saat ini di alam semesta virtual ia melaporkan situasinya kepada kepala keluarga. Kepala leluhur, penjaga Nuolan San Rongzi memimpin sebuah tim kecil dan saat ini sedang menuju tujuan. Aku perkirakan mereka akan mencapai 15 hari kemudian, ucap Tuo Lei Wu berdiri, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Siluet manusia di layar di depannya adalah pria dengan kekuatan dan otoritas tertinggi di seluruh keluarga Nuolan San, yakni Nuolan San itu sendiri. Tuo Lei Wu dipenuhi dengan kebanggaan dan semangat yang besar. Bisa bertemu dengan pendiri keluarga, ini suatu kehormatan. Bahkan pewaris elit pula hanya bisa bertemu Nuolan San untuk pertama kalinya juga karena kejadian ini. Di bumi, berhati-hatilah dengan para pemimpin dan sandera yang ditangkap. Jangan biarkan apapun terjadi, ucap Nuolan San memperingatinya. Kepala leluhur, aku pastikan, tidak akan ada yang mengganggu rencanaku, aku jamin dengan nyawaku, ucap Tuo Lei Wu sangat percaya diri menghadapi kepala leluhur. Nuolan San sedikit mengangguk. Dia puas dengan cara bawahannya menangani masalah ini dengan serius. Cerita berpindah ke Luo Feng. 150 meter di depanmu adalah tempat mereka menahan para pemimpin dari 5 negara besar dan Suxin serta Ahua. Saat ini, kita tidak bisa lebih dekat lagi. Itu adalah tempat di mana terdapat pejuang dengan jumlah yang banyak, ada 32 di antaranya di tempat itu, ucap Babata memperingatkan Luo Feng. Luo Feng tidak punya pilihan selain mendekat secara perlahan. Tempat ini dijaga oleh 2 penjaga level bintang tingkat 9, Babata memperingatkan. Pikiran Luo Feng bergerak, dan kemudian perisai awan dengan cepat menutupi tubuhnya.
dia tidak ingin keluarga Nuolan San tahu bahwa dia adalah Luo Feng. Kalian berdua akan bertanggung jawab untuk menangkap para penjaga sementara dua lainnya akan bertugas menyelamatkan Sandra. Ucap perintah Luo Feng dikirim ke komputer kuantum mereka. Mendengar itu, keempat budak itu mengangguk. Lalu, Luo Feng memandang gedung di depannya, matanya menyipit, ayo kita lakukan. Di dalam ruangan, Suxin, Luo Hua dan para pemimpin dari 5 negara tersebar di berbagai sudut ruangan, hanya selimut yang tersebar di lantai. Apa yang kamu lihat? Seorang penjaga yang duduk di kursi menatap para pemimpin Eropa, sambil menunjuk dan mendengus, orang sepertimu bisa menjadi pemimpin negara, namun, aku harus mengatakan, bumi Anda hanya sebesar ini, untuk benar-benar memiliki begitu banyak negara, di dalam peradaban tingkat rendah alam semesta, mereka biasanya berisi beberapa galaksi, jutaan planet kehidupan. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, tiba-tiba ada suara gemuruh. Lalu ada tembok meledak dengan keras. Seorang pria bertubuh besar dan kuat dengan kepala singa mengenakan baju perang bergegas masuk, segera mencapai tepat di depan penjaga. Karena itu terlalu cepat, lebih cepat dari kecepatan suara berkali-kali, saat kedua penjaga merasakan aura yang kuat, keempat budak hanya memiliki jarak 10 meter di antara mereka. Setelah itu, mereka segera bertempur. Terlihat dua tanaman merambat yang panjang tumbuh dengan keras dari tanah dan membungkus para sandera. Saat ini, Luo Feng mengendalikan 7 tanaman merambat dan memisahkan mereka melilit 7 sandera. Tangkap mereka, seluruh villa tiba-tiba bergemuruh dan meledak menjadi kekacauan. Dengan mata telanjang, orang hanya bisa melihat gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Tangkap orang lapis baja merah itu, ucap Tuo Leiwu menjadi seperti kilat, bergegas menuju langit. Dengan satu pandangan, dia bisa menatap jauh dan melihat Lo Feng sedang membungkuk ke-7 sandera. Tu Leiwu juga melihat, orang yang mengenakan baju besi merah darah itu membawa mereka dengan cepat memasuki kabin. Lalu kapal alam semesta segera menghilang. Berkaitan dengan kecepatan kapal alam semesta, berkali-kali lipat lebih cepat dari pejuang level bintang tingkat 9. Pancing mereka menuju Samudra Pasifik, ucap perintah Luo Feng kepada budak pelayannya.